Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Jika kita membutuhkan udara yang segar, kita bisa berkunjung ke tempat ini. Di video kali ini kita bahas yuk tentang taman kota. Anak-anak, jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini ya. Kita bahas yuk, apa itu taman? Taman merupakan tempat yang memiliki beragam tumbuhan, bunga, dan rerumputan. Taman memiliki suasana yang nyaman, asri, dan pemandangannya indah. Taman terdiri dari beragam jenis anak-anak, yaitu taman kota dan taman bermain. Sebelumnya kita bahas dulu yuk tentang taman bermain. Seperti apa ya taman bermain itu? Taman bermain merupakan tempat yang dibuat khusus untuk anak-anak bermain. Di taman bermain terdapat beragam permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak. Seru banget ya kalau lagi main di taman bermain, banyak sekali permainan yang bisa kita mainkan. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang taman kota. Seperti apa ya taman kota itu? Anak-anak udah tahu belum apa itu taman kota? Kita bahas yuk. Taman kota adalah taman hijau yang berada di lingkungan perkotaan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Taman kota merupakan salah satu fasilitas umum yang bisa digunakan oleh semua masyarakat. Taman kota dan hutan kota merupakan RTH atau ruang terbuka hijau yang memiliki banyak pepohonan, semak, dan rerumputan, sehingga udaranya terasa segar dan nyaman. Nah, ruang terbuka hijau terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau ini digunakan secara umum oleh masyarakat. Yang kedua ada ruang terbuka hijau pribadi yang digunakan untuk pribadi. Contohnya adalah taman di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, anak sudah paham ya? Di beberapa wilayah Jakarta memiliki taman kota. Kita bahas yuk taman kota yang ada di Jakarta. Ada apa aja ya? Taman kota di Jakarta yang pertama ada Taman Suropati. Taman ini berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Anak-anak udah pernah belum ke Taman Suropati? Yang kedua ada Taman Situlembang. Taman Situlembang juga berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kalau lagi ke Menteng, bisa juga nih mengunjungi dua taman ini ya. Taman kota di Jakarta selanjutnya ada Taman Menteng. Taman Menteng ini juga berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, sama dengan Taman Suropati dan Taman Situlembang. Selanjutnya ada Taman Ayodhya. Dulu taman ini bernama Taman Barito. Taman Ayodhya ini berlokasi di Jakarta Selatan. Taman kota yang kelima ada Taman Katlea. Taman ini juga bisa disebut sebagai Taman Tomang. Taman ini berlokasi di Jakarta Barat. Yang keenam ada Taman Tabebuya. Taman Tabebuya banyak sekali ditumbuhi oleh bunga tabebuya. Taman ini berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, anak-anak paling suka pergi ke taman mana nih? Taman Suropati, Taman Menteng, Taman Tabebuya, atau taman apa? Nah, anak-anak, taman kota sangat bermanfaat bagi kita dan penting sekali menjaga kelestarian taman kota. Seperti apa ya caranya? Yuk kita bahas. Cara merawat lingkungan taman yang pertama yaitu dengan memotong ranting dan daun kering. Daun dan ranting yang kering akan mengganggu pemandangan dan terlihat kotor, sehingga harus dipotong menggunakan gunting. Dengan begitu, taman akan terlihat rapi dan bersih. Nah, ini dia anak-anak, alat yang digunakan untuk memotong daun dan ranting yang kering. Cara menjaga lingkungan taman yang kedua, yaitu dengan menjaga kebersihan taman. Membersihkan sampah, daun kering, dan ranting kering yang sudah dipotong dan berserakan setiap hari agar tidak menumpuk dan mengotori lingkungan taman. Untuk menjaga kebersihan taman,
kita bisa gunakan sapu lidi dan juga pangki. Seperti ini contohnya. Cara yang ketiga yaitu dengan merapikan tanaman liar. Memotong rumput liar dan hama secara berkala dan terus-menerus sehingga tanaman terhindar dari hama dan rumput liar. Untuk merapikan tanaman liar yang tumbuh dan juga rumput yang tumbuh lebih panjang, kita bisa gunakan alat pemotong rumput dan juga arit. Seperti ini contohnya. Cara menjaga lingkungan yang keempat yaitu memberi pupuk tanaman secara teratur. Memberi pupuk akan membuat tanaman menjadi subur dan rindang. Tanaman yang rindang akan membuat udara terasa segar dan indah dipandang deh. Anak-anak tahu tidak? Pupuk terdapat beragam jenis loh. Di antaranya yaitu pupuk kompos yang berasal dari tumbuhan dan pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan. Kedua pupuk ini sangat bermanfaat untuk kesuburan tumbuhan. Cara menjaga lingkungan taman yang kelima yaitu dengan mengganti tanaman yang mati dan rusak. Tanaman mati dan rusak dapat terjadi karena kekurangan air dan yang kedua karena ulah manusia seperti diinjak atau dicabut. Tanaman yang rusak dan mati akan mengurangi keindahan taman sehingga harus diganti dengan tanaman yang baru. Cara menjaga lingkungan taman yang terakhir yaitu dengan rajin menyiram tanaman. Saat menyiram tanaman, kita juga harus tahu sifat tanaman. Karena ada tanaman yang menyukai air, ada pula tanaman yang tidak menyukai air terlalu banyak. Nah, ini dia anak-anak, alat untuk menyiram tanaman. Alat ini disebut sebagai gembor. Merawat kebersihan taman kota tidak hanya dilakukan oleh petugas kebersihan, tetapi oleh seluruh masyarakat. Taman kota memiliki beragam manfaat untuk kita. Manfaat yang pertama sebagai penghijauan kota. Yang kedua sebagai penyerapan air hujan. Jadi kita bisa bebas dari banjir. Yang ketiga sebagai tempat olahraga dan rekreasi keluarga. Yang keempat, taman kota menghasilkan oksigen dan mengurangi polusi udara. Yuk anak-anak, mari kita jaga lingkungan taman agar tetap indah dan asri. Kesimpulan dari materi ini yaitu taman kota merupakan fasilitas umum yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan, bunga, serta rerumputan. Taman kota bermanfaat sebagai penghijauan kota, tempat rekreasi, dan mengurangi polusi udara. Taman kota di Jakarta terdiri dari Taman Kota Suropati, Menteng, Situ Lembang, Tabebuya, Katlia, dan Ayodhya. Merawat lingkungan taman dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak tanaman. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi tentang taman kota bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!